Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman. Eh, Saat ini kita akan coba untuk menginstal zip SPSE melalui platformnya Docker. Ya, nanti kita mulai dari instalasi Docker terlebih dahulu. Saya sudah siapkan skripnya dari hasil riset saya. Mudah-mudahan lancar, tidak ada masalah ya. Ini saya menggunakan virtual machine pakai VirtualBox. Saya akses menggunakan putih. Oke, kita lihat dulu di sistemnya. Yang pertama kita cek dulu IP address. Oke, ya ini di virtual machine IP addressnya seperti itu, 192.168.105. Ya, ini. Kemudian service yang berjalan. Let's start min NLTP. Nah, ini. Nah, ini yang perlu kita lihat ini ya, SSH 22 ini yang ini service yang berkaitan dengan network manager ya. Ini tidak bisa saya hilangkan. Ini kalau ini hilangkan nanti networknya jadi hilang juga. Ini harus tetap ada. Ini karakteristik dari ciri khas dari virtual machine yang baru mungkin seperti itu. Ya ada service 5355 ini. Oke, itu kita bisa abaikan. Kita lanjut untuk instalasi Dockernya. Saya sudah siapkan di sini catatannya. Kita coba langsung copy paste, mudah-mudahan tidak ada kendala. Oke, cek yang kedua. Oh ya, ini SO-nya sistem operasinya pakai CentOS 8 ya. Oke, kita tunggu. Oke. Ya, sedia ya paket Dockernya. Kita lanjut, langkah berikutnya kita install. Oke, ini yang di-download ya, 80 MB. Oke, alhamdulillah ini kecepatannya cukup bagus di malam ini. Untuk downloadnya 1 mega lebih per second ya. Sudah mulai instalasi.
Oke, ya sudah, nanti setelah itu bisa langsung kita start dan enable-kan. Oke, sip. Lanjut, berikutnya kita start Docker. Oke, kemudian di enable. Oke, kita cek versionnya. Versi 19.03.8. Oke, kemudian coba kita cek Hello World. Dia akan mendownload image Hello World dari hub docker.com. Kemudian nanti langsung di package-kan dalam sebuah container dan nanti dijalankan juga sekaligus. Oke, dia unable to find image locally, artinya di lokal, di virtual machine belum ada image-nya, dan dia akan mendownload dari hub docker.com ya. Oke, langkah-langkahnya cukup lumayan ya. Menggunakan Docker ini masih kita belum maksimal menggunakan fitur dari Docker karena ini saya juga masih belajar. Jadi nanti kita akan menggunakan image dari Bitnami, Code Igniter dan PostgreSQL. Jadi terpisah dua image, Code Igniter dan PostgreSQL. Nanti dua image itu akan juga menjadi dua kontainer. Oke, ya, ini Hello World-nya sudah bisa jalan, artinya sudah terinstall dengan baik. Oke, kita coba cek Docker PS. Ya, ini image-nya. Ada satu image di situ, image Hello World. Baik, kemudian kita lanjut untuk menginstal Docker Compose. Ini untuk yang dibutuhkan dalam instalasi Bitnami Code Igniter dan PostgreSQL. Oke, ini nanti akan saya share di tutorial ya di repo zip. Jadi nanti teman-teman bisa mengcopy dari sana. Oke, sambil ini sudah selesai. Oke, kita lanjut dulu sementara. Oke, kita buat dia executable, bisa dijalankan Docker Compose-nya. Oke, sudah. Kemudian kita cek dulu sekarang berada di working directory mana ya, di slash root. Oke. Di slash root kita membuat
folder baru root zip ya. Oke. Oke, kita masuk ke directory zip. Kemudian oke, salah ketik ya. Kita create sebuah file namanya docker-compose.yml. Ini ada dibuat di root zip ya, folder root zip docker-compose.yml. Oke, isinya adalah ini. Oke, sampai lokal gitu. Kita paste di sini. Oke, sudah. Kemudian kita bisa jalankan docker compose up. Ya, dia mulai mengcopy image PostgreSQL. Ya, jadi sedikit penjelasan saja. Ini juga versi apa yang baru kami pelajari. Ya, ini saya juga baru belajar. Jadi apapun OS yang kita gunakan, nanti setelah kita install Docker, dan nanti kita akan bisa menjalankan sebuah kontainer itu nanti berisi mungkin web server atau mungkin database server yang basicnya dia itu tidak selalu sama dengan OS yang kita gunakan. Seperti yang kita lihat di sini, PostgreSQL dia menggunakan Debian 10. Ya. Sementara OS yang kita gunakan untuk jalan ini, yang sekarang kita gunakan adalah CentOS 8. Nah, jadi dengan begitu bisa lebih terjamin kondisinya akan selalu sama. Jadi dia dideploy dimanapun, meskipun dia dideploy di Windows, mungkin di CentOS, ataupun di Ubuntu atau di OS yang lain, dia akan tetap menggunakan lingkungan sama Debian 10 gitu ya. Jadi dengan begitu biarkan tidak ada lagi masalah di mesin sini jalan, di sana kok tidak, nah, seperti itu. Nah, nanti kita akan punya satu mesin yang sama-sama menggunakan Debian semua. Jadi meskipun ini saya pakai CentOS 8, tetap menggunakan Debian, ya, PostgreSQL yang dijalankan di Debian. Nanti perintahnya juga perintah-perintah Debian yang di dalam kontainernya ini. Jadi seperti itu. Oke, masih proses, ada 5 proses lagi menunggu. Oke, bagian yang kedua, code igniter-nya di download. Terusnya dia lebih cepat ya, ukurannya mestinya lebih kecil karena dia hanya image dari aplikasi code igniter.
connected dan juga ini juga sih web servernya dia sudah include juga langsung bisa dijalankan. Jadi kita tidak ada instalasi code igniter lagi. Nanti kita tinggal maksud kami di web servernya tidak usah diinstal lagi, kita udah langsung bisa jalankan. Kita tinggal cloning aplikasi SIP SPSE di foldernya pabriknya dari Code Igniter. Oke, kurang 3 lagi. Oke, ini udah jalan ya. Coba kita cek. Jadi 105 tadi. Oke, masih belum bisa. Ini kita coba cek. Kita harus buka terminal baru karena ini server yang berjalan dan promnya sudah tergantikan oleh proses ini ya. Jadi kita harus bikin prom baru. Kita buka putih baru. Oke, kita cek. Oke, masuk ke folder zip. Ya, di sini kita create folder. Sesuaikan dengan directory yang diminta oleh Vietnam ini my app _ 1 itu artinya kita harus bikin folder my app. Itu kita masuk ke my app. Nah, ini harusnya nanti kita di sini mengcloning SIP SPSE di sini. Dan juga untuk sekarang kita create dulu satu file index.php. Untuk ngecek apakah ini sudah berhasil instalasinya. Oke, PHP. Isinya PHP info ya. Ya. Kita coba akses lagi. Oke, masih belum bisa ya.
Oke, saya pause dulu. Ya, tadi ternyata hanya proses ya, kita perlu menunggu. Jadi asli dari apa namanya tadi yang file YML, ini Docker Compose YML itu dia menggunakan MariaDB, bukan PostgreSQL. Jadi ini saya modif sehingga konektornya ini bersandingkan dengan PostgreSQL seperti yang kita butuhkan, yang dibutuhkan oleh SIP SPSE. Nah, tapi ternyata dia masih melihat ke settingan yang sebelumnya yang pakai MariaDB. Ya, dia mencoba untuk connect ke Messiah server. Ya, tidak masalah, ini sudah bisa berjalan, kode ini sudah berjalan, fungsi SQL-nya juga sudah berjalan. Oke, dan kita lanjut untuk aplikasinya sudah bisa dijalankan ya. PHP Info sudah tampil di sini. Nah, ini kita bisa lihat juga konfigurasi di mana PHP ininya berada. Ya. Nah, jadi kontainer itu dia dibikin hanya untuk menjalankan fungsi tertentu saja. Jadi kalau dia misalkan untuk database, ya dia database saja. Jadi sangat-sangat minimal, ukurannya juga dibuat sekecil mungkin, sehingga bahkan untuk editornya pun tidak ada. Jadi kalau kita mau mengedit konfigurasinya, nah itu kita tidak bisa lakukan di kontainer karena tidak ada editornya. Tidak ada Nano, tidak ada Vim, tidak ada VI, ya. Tidak ada Pico, tidak ada, ya sama sekali tidak ada editor. Ya, tapi ada triknya untuk kita bisa melakukan konfigurasi di dalam kontainer. Nanti kita masih bisa menggunakan namanya perintah sed ya, set gitu ya. Nanti saya tunjukkan. Jadi di catatan saya ini insya Allah sudah lengkap. Nanti kita bisa praktekkan satu persatu. Oke, kita mungkin langsung saja. Untuk proses git menggunakan SSH, kita harus create SSH key-nya dulu. Oke, saya langsung praktekkan. Oke, kemudian kita keluarkan ya, key SSH key-nya ini nanti kita kopikan ke GitLab. Oke, kita buka GitLab-nya. Baik, kita coba buka. Prosesnya. Oke, setting. Ya, kita klik user, setting, kemudian SSH keys. Oke, tadi saya sempat mengkopikan. Nah ini kita hilangkan dulu karena ini nanti VM-nya berbeda. Jadi saya sempat bikin virtual machine yang baru dan masih dengan nama yang sama. Jadi saya mungkin harus hapus dulu. Saya ulang lagi untuk membuat key yang baru karena virtual machine-nya punya nama yang sama tapi key-nya berbeda. Jadi saya hapus dulu yang lama. Oke, sudah. Kemudian kita ya ini kan tambahkan SSH key, sudah saya tuliskan di situ. Install git-nya ya, kalau belum ada git kita harus install git. Saya cek apakah kita sudah punya git. Oke, git belum ada,
Saya install dulu, ya install git. Oke, ukurannya 7,6 mega ya, terlalu besar kecil. Nanti dia akan diekstrak menjadi 42 mega. Proses install ada 6 proses. Oke, cepat saja. Verifying selesai komplit. Oke. Sudah. Kemudian kita bisa nanti PWD dulu. Oke, kita berada di sini. Sip. Kita clone di sini. Di Roadship My App ya. Are you sure want to connecting? Yes. Oke, sudah hampir selesai. Ini saya juga untuk bereksperimen ya. Jadi untuk kita menjalankan perintah di dalam kontainernya code igniter, kita bisa gunakan docker exec seperti ini. Bisa juga untuk menjalankan perintah set itu melalui docker exec. Jadi dari hostnya, bukan dari kontainernya. Nah, apakah ini bisa? Kita coba. Kalau ini bisa, nanti langkah yang sebelumnya saya hapus. Oke, ini bisa saya jelaskan. Jadi untuk menggantikan editor ya, Nano, VI sama Vim itu tidak tersedia di kontainer. Jadi kita menggunakan yang tersedia itu pakai set. Set itu dia nanti akan menggantikan ya kode ini, extension PGSQL yang ada titik komanya, digantikan dengan extension PGSQL. Jadi karena yang tadi sempat saya ceritakan di depan bahwa image yang kita gunakan itu code editor yang bersanding dengan MariaDB yang saya modifikasi menjadi bersanding dengan PostgreSQL sesuai kebutuhan SIP SPSE. Nah, namun settingannya masih settingan yang lama, jadi php.ini-nya juga belum terinstall modul PGSQL, masih dalam terkomentar seperti ini. Nah, ini kita harus ubah. Kita buka komentarnya sehingga PGSQL-nya nanti akan di-load. Nah, karena Nano atau editor yang lain tidak ada, jadi kita menggunakan set. Jadi dia akan mencari
Jadi sini mungkin search ya, mencari kata-kata titik koma extension sama dengan PGSQL, nanti akan digantikan dengan extension sama dengan PGSQL. Jadi menghilangkan titik komanya. Ya, dari sebuah file yang ada di sini, file konfigurasinya ini. Ini kita tahu nanti kita tahu tadi di PHP info ya, yang di load sama PHP info itu ini atau konfigurasi dari ini loaded configuration file. Nah ini. Nah, jadi file ini nanti kita harus modifikasi, kita ganti ya kode yang ini extension PGSQL-nya masih ada komentarnya diganti dengan yang tidak ada komentarnya. Nah, itu nanti kita coba kita jalankan di host. Jadi kita tidak masuk ke dalam kontainer, kita coba ganti di hostnya. Kalau ini bisa nanti yang konfigurasi sebelumnya saya akan hapus. Oke, selesai seperti itu. Kita coba. Oke, bisa. Sekarang kita coba jalankan lagi. Kali ini kita masuk ke dalam zip SPSE. sasdb sascn.php ya. Speed isn't working. Masih belum bisa ya. Auto undefined function reconnect. Oke, karena ini sih belum di restart. Kita restart dulu. Kita restart dulu kontainernya. Docker. Oke. Dari sini bisa. Dari sini aja. Kita hentikan dulu. Stop ya, Ctrl C, pakai Ctrl C. Ini Ctrl C. Jadi kalau sudah kita ulangi Docker Compose Up. Ya, pakai panah atas nanti dia akan membuka histori dari perintah yang sebelumnya. Itu kita tekan panah atas kemudian kita tekan enter saja. Oke, bisa. Kita coba lagi. Ya. Sekarang kita cek ke folder db cn.php. Ya. Seperti itu. Masih gagal. Kenapa? Karena konfigurasinya masih belum dilakukan di Postgres-nya. Nanti setelah ini kita akan konfigurasi database Postgres-nya. Oke, berarti ini bisa. Ini saya hapus. Untuk yang ini kita setting belakangan dulu. Kita setting database-nya dulu. Oke. Oke, kita mungkin masuk di sini aja. Ini untuk masuk ke dalam kontainer. Ya, jadi kontainernya itu namanya bukan ini ya, salah. Ini yang kita mau rubah itu di PostgreSQL. PostgreSQL 1. Ya, ini. Ini untuk masuk ke dalam kontainer PostgreSQL. Oke, kita masuk. Kita buat database EPNS Prod. Oke, passwordnya EPNS. Kita create database-nya. Oke, terus kita create role-nya sekalian. Oke, sudah. /q. Oke. Kemudian kita rsync-kan ya backup database SPSE ke sini. Jadi ini melalui reset yang saya lakukan tadi, ya, saya
saya simpulkan bahwa folder di container untuk menyimpan database itu ada di sini. Di bagian host itu ada di sini. Sedangkan di container itu ada di sini. Namanya PostgreSQL. Jadi ini kayak di mapping gitu. Di dalam container itu nama foldernya ini. Sedangkan di hostnya itu sebenarnya dia itu satu tempat di sini. Sama tempatnya. Jadi kalau kita ngisi filenya ke sini, nanti juga akan terlihat di dalam kontainer di sini. Oke, kita coba aja. Saya sudah create juga untuk script untuk mengcopy dari laptop saya ke dalam virtual machine. Docker masuknya. Oke, ini dan ini scriptnya. Oke, saya bisa jelaskan sebentar. Nah, ini nanti kita akan mengcopy ya khusus satu file ini ipnsprot.backup ke ini perlu saya rubah 105 ya foldernya ini tetap. Ini kita tinggal jalankan. Yes, passwordnya ke server root. Oke, sudah. Oke, langkah berikutnya adalah kita bisa membuat sebuah file phpa.conf yang isinya ini. Ini nanti tujuannya agar nanti user Postgres itu dia tidak perlu supply password ya, tidak perlu pakai password. Oke, praktekkan saja. Sudah, kemudian kita restartnya pakai docker compose up aja bisa. Kita Ctrl C dulu. Mungkin sekalian kita ini apa namanya restore ya, restore database-nya. Ini saya ganti docker compose up ya. Ini ikuti proses sebelumnya dan dilakukan di mana ya, terminal ya, dijalankan di terminal tersendiri gitu aja. Docker compose up. Oke, kita jalankan yang ini sekarang. Jadi dia akan restore ya. Ya. Jadi kita kopikan dari laptop ke folder ini. Nah, folder ini itu sebenarnya adalah mapping dari ini, Vietnamese PostgreSQL. Nanti kita buktikan. Kita cek apakah bisa. Oke, kita jalankan di sini aja.
PostgreSQL. Oh ya, salah. PostgreSQL ya, kurang QL. Postgres. Oh, bukan main, tapi SIP. Container is not running. Oh ya, tadi belum kita start ya, lupa. Kita running dulu. Docker compose up. Sekalian saya perbaiki. SIP PostgreSQL 1. Oke, sudah. Kita coba ulangi lagi. Oke, proses kan. Jadi ini untuk restore-nya sudah bisa jalan tanpa password. Oke, mungkin saya pause dulu biar tidak terlalu panjang videonya. Oke, sudah selesai untuk proses restore-nya. Kita lanjut ke langkah berikutnya. Kita kopikan init.sql ke kontainer. Oke, dan kita jalankan. Oke, sip. Kita coba yang cn.php tadi. Masih belum bisa. Oke, mungkin perlu kita restart ya. Oke, start lagi. Kemudian kita coba cek juga. cn.php. Oh iya, dari ini perlu kita ubah. Ya, sudah. Sip SPSE, kiwi, cn. Ini kita rubah hostnya itu bukan localhost, tapi IP address. Ini simpan enter. Bismillah. Unable to connect, no route to host. Oh, ini baru nih. Tadi belum seperti ini. Oke, kita cek di config. Sudah 105. Sudah. Coba net start. 432. Oke. Oke, jangan-jangan ini masalah si Linux.
Kita coba untuk buka portnya ya. Setor centos. Oops. Ini ya. Oke. Kita coba untuk cek dulu firewall-nya. Ya, bisa jadi memang belum ada yang dibuka ini portnya sehingga tidak bisa di-connect ya. Tapi HTTP tadi bisa. Mungkin ini PostgreSQL yang kita periksa juga. PGHBA-nya sudah. Oke, saya coba cek di new tab. PostgreSQL on instant address ya. Saya lupa ini ya. Oke, mungkin kayak gini aja. Kita buat instant address-nya bintang. Seperti itu. Namanya postgresql.com. Tes. Simpan sudah. Terus di restart. Ctrl C dulu. Terus start. Oke, kita coba. Sudah bisa. Masih belum bisa. Coba kita buka portnya yang 5432 kali itu. Atau ini. Jadi set-nya. Oke, bismillah. Masih belum juga. Kita buka itu firewall add port. Sukses. Terus kita reload. Terus kita cek. Oke. Coba lagi. Ya, ternyata firewall-nya ya. Firewall-nya belum dibuka. Ini 5432 TCP. Baik. Kemudian kita cek juga SIP SPSC-nya apakah sudah jalan.
Oke, tidak mau, ya masih ke localhost. Jadi kita bisa untuk ini terpaksa kita harus rubah di konfigurasinya. Barangkali nanti khusus untuk yang versinya Docker itu kita harus setting database.php. Mungkin perlu ada ini apa namanya repository yang khusus untuk si spesies yang versi Dockernya. Oke, kita coba ubah yang ini 192.168.8.105. Nah, ini disesuaikan ya. Mungkin berbeda nanti di komputernya teman-teman. Oke, bismillah. Apa itu bisa jadi solusi? Bukan, bukan itu ternyata. Kita coba rubah lagi, atau mungkin perlu di restart dulu. Restart. Masih belum bisa. Oke, kita rubah lagi di bagian yang defaultnya ini mungkin ya, atau di sini. Coba yang di sini dulu. Tinggi database-nya ini 100, bukan localhost tapi 192.168.8.105. Oke, sebelum bisa coba lagi rubah yang lain. Sini dirubah juga jadi 192.168.8.105. Simpan. Bisa juga. Oke, satu lagi yang belum. Nah ini defaultnya di sini. 2.168.8.105. Apa ini masih belum juga? Oke, ternyata itu. Ya, pokoknya di antara itu tadi lah ya. Ada berubah juga nih. Oke, udah jalan. Nah, cuma masalahnya ini karena ini di kontainer itu dia sangat minimal konfigurasinya. Jadi untuk apa namanya Git ini yang di sini build ini kan masih not available ya, itu not available. Itu karena di kontainer itu tidak ada modul Git-nya. Nah, saya juga tidak menginstal di situ karena kalau kita mau menginstal sesuatu itu kita harus apt update dulu. Kita harus melakukan update jam update kalau misalkan pakai CentOS atau apt get update kalau menggunakan Debian, dan itu akan membuat ukuran dari image akan sangat besar ya. Jadi saya kira ini tidak masalah. Yang penting ini sudah bisa terinstall dengan baik. Oke, mungkin itu yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Ini mungkin sudah agak panjang ya untuk tutorialnya. Mudah-mudahan bisa diikuti oleh teman-teman semua.
Dan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan nanti di grup SIP SPSE. Ini sekarang saya cukupkan sampai sekian. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.